Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La khawla la quwata illa billah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Janaban ulama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, bapak haji, bapak hajah, calon haji, calon hajah, tokoh masyarakat, tokoh agama, imam masjid, imam sholat, seluruhnya yang sangat kami takbiri. Kepada pejabat aparatur pemerintah dari segala tingkatannya, Pak Kepala Desa atau yang mewakili Pak Kepala Dusun, beserta seluruh perangkat bawahannya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita hormati. Kepada Sahibul Bait Bapak Ahmad Suni, sekeluarga besar yang pada malam hari ini beliau merasa tasakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat hadir memberikan doa restu atas pernikahan putra putrinya. Mudah-mudahan hajat beliau, maksud dan tujuan beliau diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, tidak ada halal apapun. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada pengantin berdua, tapi pengantinnya gaib, pengantinnya nggak ada. Ini sing ngateni sing dinasihati ki opone aku ya ngono kan. Pengantin lawas, Pak. Pengantin lawas. Lawas. Nggih. Bahasa cam mau nggih. Kertas. Paham ya? Saking pahame kula wau mireng turene kathah keluarga saking Lampung ya. Nggih, kebetulan kula tiyang Metro. Aslinya Lampung ya. Bisa ketuki mriki ya Gusti Allah sekersa. Baik. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ngantuk Pak. Pun ngantuk Pak. Biasanya ini nek ruwani ngaji 5 menit mau wis ngantuk. Tapi nek dolanan gabre sewengi utuh kok ya ngantuk. Iki nggih kula mriki. Tapi contoh beri podo. Bapak-bapak, tamu dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehadiran kita semua di kediaman Bapak Ahmad Suni ini tidak lain tidak bukan dimohon doanya, doa restunya, aminnya atas pernikahan putra putrinya yang sudah berlangsung pada Jumat yang lalu. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kira kompak ngono. Amin. Podo lambungnya amin ngono lho Pak ya. Keluarga sakinah mawaddah warohmah itu mudah sekali diucapkan, tetapi sangat sulit digapai. Gampang diucapne tapi prakteknya susah. Gitu nggih. Sebelum kita bahas tentang masalah keluarga sakinah mawaddah warohmah yang bagaimana syarat-syaratnya dan bagaimana, mari kita lebih dulu kita awali dengan masalah walimah. Bapak Ibu, disadari atau tidak, duduk kita sesaat ini, sesaat saja, ini lebih dicintai Allah daripada sholat
sholat sunnah 1000 rakaat? 23 itu nyam. Halo? Ternyata duduk kita sesaat ini lebih dicintai Allah. Artinya lebih besar nilainya, pahalanya dibandingkan dengan sholat sunat 1000 rakaat. Luar biasa. Ditambah lagi barang siapa mereka yang berada di majelis ilmu pada malam hari ini berketepatan dengan nisfu Sya'ban. Ini luar biasa lagi. Ini malaikat membentangkan sayapnya. Artinya malaikat ridho kepada kita yang berada di majelis ilmu. Dan bukan hanya sekedar itu, yastaghfiru lahum, para malaikat itu mendoakan kepada mereka-mereka yang berada di majelis ilmu. Bukan hanya sekedar itu, tapi termasuk penduduk langit, penduduk bumi. Halo? Halo? Termasuk binatang yang ada di darat dan di lautan, termasuk ikan-ikan yang di dalam sungai, di dalam lautan, semua yastaghfiru lahum, mereka mendoakan kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika malaikat yang berdoa, mustahil doa kita tidak terkabul. Betul Pak? Ditambah lagi malam hari ini malaikat tidak mampu menghitung betapa besar rahmat Allah yang diturunkan kepada umat Muhammad yang berada di majelis ilmu dan di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi. Tadi sudah dibacakan oleh Qori. Luar biasa. Malaikat tidak mampu menghitung betapa besar rahmat Allah yang diturunkan ini. Kalau malaikat yang bertugas, ada riwayat gini, ada malaikat ketika Nabi melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat sosok makhluk yang mempunyai tangan 1000 dan setiap tangan satu jari-jarinya 1000. Berapa jumlahnya itu? Hah? Tangannya 1000. Setiap tangan satu jari-jarinya 1000. Berapa itu? 1000 kali 1000 berapa? 1000 ibu. 1000 ibu. Dan dia mengaku di hadapan Rasul, ya Rasul, saya mampu menghitung berapa banyak air hujan yang jatuh di mana tempat di dunia ini. Tetapi mohon maaf wahai Rasul, saya tidak mampu menghitung betapa besar rahmat Allah yang diturunkan kepada umatmu yang berada di majelis ilmu. Dan di saat itu dia membaca sholawat kepada Nabi. Luar biasa. Alhamdulillah. Man sayang. Sebagai umat manusia yang kita mengaku katanya cinta kepada Nabi, yang mengaku katanya cinta kepada Islam, sungguh sayang banyak orang yang tidak suka dan tidak senang dengan majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis sholawat. Bisa diterima Pak? Ini belum ngaji Pak, ini baru pembukaan. Ini mau sampai jam berapa Pak? Jam 1. Ini saya pulang. Maka begitu besarnya pahala orang yang melakukan mereka yang berada di majelis ilmu dan di dalamnya dibacakan sholat, rahmat Allah begitu besar, ampunan Allah itu luar biasa. Lebih-lebih di malam nisfu Sya'ban ini Allah membentangkan ampunan kepada mereka-mereka yang berada di jalannya. Luar biasa Pak malam ini. Maka maaf, andai kata kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sengaja Pak saya tidak akan buru-buru sebagai landasan. Kita sudah mengucapkan kesaksian cinta bahwa Allah Tuhan kita, Rasul Muhammad adalah utusannya, ternyata tidak tergerak hatinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak mau hadir di pengajian yang di dalamnya bacaan salat kepada Nabi, perlu dipertanyakan tentang kesaksiannya terhadap Islam. Boleh jadi Islamnya palsu, pengakuannya palsu.
tersinggung Pak saya ngomong kayak gini Pak? Ada yang tersinggung Pak? Mau cari di mana yang semacam ini? Luar biasa. Kalau ada hati tidak tergerak untuk menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi, di situ ada nasihat-nasihat agama, tetapi hati tidak gerak untuk menghadirinya, dan di situ ada ampunan, dimohonkan ampun oleh para malaikat, tapi hati kita tidak tergerak untuk hadir, perlu dipertanyakan tentang keimanan dan keislamannya kepada Allah. Boleh jadi keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya cinta palsu. Tersinggung Pak? Saya tidak nyinggung Pak, cuma nyindir. Ini malam hari ini Pak, tuan rumah mengundang kita semua, sama pahalanya. Halo Pak. Pak Suni malam hari mendapatkan lebih baik sholat 1000 rakaat. Bapak dapat mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Tetapi maaf, kalau ini yang hadir ini ada 100, maka 100 kali 1000 berarti 100.000. Di samping Pak Suni mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah, ditambah dengan yang hadir 100.000, berarti 100.000 ditambah 1000 rakaat. Luar biasa. Mono ya kayak seratuyan gitu. Kenapa? Karena tidak nampak wujudnya. Lah kalau saat sekarang ini dinampakkan pahala kemurahan Allah di muka bumi ini, mau ditampung di mana? Halo. Gitu oke Pak. Dan ditambah nanti andai kata ada sebuah pengajian lagi, ada hajat, mau walimatul hitan, walimatul aurus, atau walimatul walid, ternyata di situ diadakan tausiah semacam ini, maka niru yang dikerjakan oleh Pak Suni, maka pahala dari Bapak yang berada Pak Suni ini, siapa yang hadir pada majelis berikutnya, terus mengalir 1000 kali 1000, tambah terus, walaupun min ghairi Pak Suni sudah meninggal, tapi kegiatan yang dirintis oleh Pak Suni itu tetap dijalankan, pahala tidak akan pernah berhenti. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang merintis perbuatan yang baik, siapa yang mulai dari perbuatan yang baik, maka dia akan falahu, baginya adalah pahala. Min ghairi, sekalipun mereka sudah tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa apa? Bisa diterima? Alhamdulillah. Baik. Banyak yang hadir. Terus walimah Pak. Walimah itu adalah bentuk tasakur kepada Allah. Apa sih walimah? Awake dhewe bahasane ana sing ngarani slametan. Ana sing ngarani bancaan. Apa meneh Pak? Ana sing ngarani broko. Enggak. Ya anaknya sini kan. Gimana? Hah? Ya itu kan anaknya tuh ya. Gendurenan. Atau apa nih? Tower tuh. Riungan. Itu laki-lakinya depan. Kenapa perempuannya di sebelah? Karena perempuannya di sebelah. Sebelum kan di sana. Bukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sering. Fokus. Lagi. Bentuk-bentuk selamatan, brokoan, bancaan, riungan, gendurenan, apa lagi itu Pak? Rejeban. Nah, syukur, ayo itu adalah semua bentuk syukur. Bentuk syukur tasakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah itu ada dituntunkan oleh Nabi? Apa yang kita lakukan ini sudah mengikuti sunnah Nabi. Jangan mengatakan nanti ini bid'ah. Nabi dulu tidak pernah pengajian walimatul urus, ini tidak ada. Ayo mari kita buktikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini Pak. Apa yang kita lakukan ini termasuk sunnah fi'liyah. Dan apa yang kita lakukan ini juga termasuk sunnah qauliyah komplit.
Sunnah fi'liyahnya kapan? Artinya Rasul mengerjakan. Kapan Rasul mengerjakan? Ketika Rasul mendapat anugerah kelahiran dua cucunya Hasan Husain, Nabi melakukan bentuk tasakur dengan memotong dikapsai masing-masing 2 ekor kambing. Nabi sebagai bentuk tasakur kepada Allah disebut dengan walimatul akikah. Mengerjakan lagi ketika Rasul menikahkan putrinya Fatimah dengan Sayyidina Ali, sahabat Nabi, itu juga melakukan. Kata Nabi, aulim walau bisatin, adakan walimah walaupun dengan memotong seekor kambing. Sallallahu Nabi Muhammad. Nih kalau katanya tidak ada dasarnya, kita ada walimah seperti ini. Sunnah qauliyah artinya Rasul perintah kepada siapa? Perintah kepada sahabat. Sahabat siapa? Abdurrahman. Ketika Abdurrahman mau menikah, Nabi mengatakan demikian, ya Abdurrahman. Kalimat ya Abdurrahman ini adalah kalimat munada mudhaf dalam ilmu alat. Artinya wajib dibaca nasab, tidak bisa ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, wajib dibaca nasab, ya Abdurrahman, aulim walau bisatin, adakan waliman walaupun hanya sekedar memotong seekor kambing, atau walau karena bisatin, adanya waliman dengan memotong seekor kambing, wayahtafunaha wayacahunal khobar, buang karena netek khobar. Ini udah cara santri ngoten Pak. Ngertos Pak? Belas. Wis rungokno wae lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ora ta jane iki? Pokoknya ngono. Bapak sekalian ingkang kula hormati, ini bentuk walimah sudah, niatnya sudah, manfaatnya sudah saya sampaikan. Sekarang kita menginjak kepada wong nganten yo gak enak sing ngerti nasihat itu ya semanten nganten lawas karo bodolan nganten. Iki enak bodolan nganten enak ya. Baik. Nah, Pak, Bapak, yang sering kita dengar itu adalah kalimat yang terucap doa. Di mana ada pernikahan sampai siapapun dia berdoa, termasuk kiai ini, termasuk artis, termasuk konco-konco kabeh, mudah-mudahan samawa, sakinah mawaddah warahmah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Begitu mudahnya sih doa itu kita ucapkan, tetapi sangat sulit sekali kita gapai. Kita sulit sangat kita dapatkan itu sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena sakinah mawaddah warahmah itu adalah fadl dari Allah, bukan dibikin-bikin. Apakah kalau punya duit keluarga sakinah mawaddah warahmah? Tidak. Duitnya cukup, kebunnya luas, mobilnya banyak, sakinah mawaddah warahmah? Tidak. Tidak percaya Bapak? Bapak pernah baca konten seorang milioner, dia matinya bunuh diri, menjatuhkan dirinya bunuh diri dari hotel tingkat 5. Kurang apa pesawat bisa dibeli? Dokter bisa dibeli, nyawa tidak bisa dibeli. Tapi ketenangan ini fadl dari Allah, tidak bisa dibeli. Nah, baik. Lalu bagaimana Pak untuk menggait daripada keluarga sakinah mawaddah warahmah? Karena ini manten-manten tua dan mantan bodolan-bodolan nganten mergo ora sakinah. Ngono ae. Pak, jangan saya Pak. Bodolan nganten mesti ora sakinah niku. Nyuwun sewu, Pak. Nek sakinah mesti ya teko mati ngono wae lah. Tersinggung ya, Ben. Golo-golo ke Lampung ora masalah, Pak. Ini, Pak. Ternyata begini, Pak. Fadl dari Allah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu fadl dari Allah. Maksudnya bagaimana? Ada beberapa syarat untuk meraih daripada keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apa itu? Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Pertama, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, untuk menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang pertama, wa'budullah, menyembah kepada Allah. Dalam arti tanda kutip, seorang muslim harus mengerjakan sholat 5 waktu.
keluarga, suami, istri, sekalipun didukung harta banyak, tetapi salah satu di antaranya tidak mengerjakan sholat lima waktu. Suaminya rajin sholat, istrinya tidak rajin sholat. Jangan harap keluarga sakinah mawaddah warahmah, ketentraman akan muncul. Begitu sebaliknya, istrinya rajin sholat, suaminya tidak rajin sholat, tidak akan muncul ketentraman. Halo? Tersinggung Pak? Lanjut. Jangan mimpi keluarga sakinah mawaddah itu muncul. Jika itu syarat pertama, tidak. Bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bisa muncul? Pertama, wa'budullah, bakti kepada Allah. Kalau kita janji kepada Allah, kalau kita sudah sumpah Allah itu adalah Tuhan kita, bakti kita kepada Allah, kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Awak dimiliki merantau, Pak. Nggih. Wong merantau niku mestine bakal balik nggawa hasil, dan hasil itu akan kita nikmati di daerah kita. Betul? Yang saya maksud bukan merantau dari Lampung pindah ke sini, Kelokan sini, enggak. Tapi merantau kita di dunia ini, kita akan kembali ke negeri asal kita. Asal kita dari mana? Ya semono wae, Pak. Gaweruwana tununge urip niki, terus nih ora ya? Liar. Lamun benjang wis palastra, wong mati ngendi parane. Liar. Umpamana peksi mabur mangsa saking kurungan nedi suaranya benak sebelahnya ya. Jiwa ninggal kiraga wangsul dateng yang agung. Umpamana wong lunga sonjo jang sinanjang, wong lunga sonjo bakale mulih. Bijane ngrungokne apa? Boleh nangis sering sembuh